BPJS Ketenagakerjaan, no korupsi, harga mati. Sebagai insan BPJS Ketenagakerjaan, kita dituntut untuk tetap harus profesional, terutama untuk menolak segala macam bentuk korupsi dari berbagai macam penawaran. Sebelumnya kenalin, namaku Frisil. Kali ini kita akan ngobrol banyak tentang korupsi. Nah, tapi kita akan ada temen nih, yaitu temanku dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik. Habis ini kita akan jemput dia, baru kita ngobrol banyak tentang korupsi. Yuk kita jemput dia dulu. Kita jemput teman kita. Sini masuk. Halo. Hai. Tos dulu dong. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih. Namanya siapa? Nama saya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Di BPJS Ketenagakerjaan tuh di Cabang Gresik ya? Betul. Cabang Gresik. Ini di bagian apa ya, Mas? Kalau saya dari Penata Madya SDM-nya di kantor Cabang Gresik. Oke. Memang dari awal pertama masuk memang udah di Penata Madya ya? Betul. Dari awal kali masuk tahun 2017. Dari awal emang udah di Gresik atau? Enggak, sebelum di Gresik saya di Jakarta. Ya di sana lah, di Jakarta. Di Jakarta ya, oke. Sepertinya rahasia banget nih, jadi kita sama nggak boleh tahu. Oke, sebelumnya panggilannya siapa nih? Kita manggilnya biar enak. Kalau di kantor sini saya dipanggil Ahmad. Ahmad. Tapi sebenarnya biasanya dipanggil? Saya dipanggilnya Fauzi. Oke, aku panggilnya Fauzi aja ya, biar enak. Oke teman-teman, ini namanya Mas Fauzi. Dia Penata Madya SDM di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik. Jadi gini Mas, kita kan sekarang ini memperingati Hakordia ya, benar? Jadi kita mau bahas tentang korupsi gitu ya. Jadi sebenarnya korupsi itu apa sih sebenarnya ya? Korupsi kalau dari bahasa itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, corruptio, yang artinya itu busuk. Tapi jika kita melihat di aturan undang-undang yang berlaku di negara kita, itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi itu perbuatan yang melawan hukum, yang merugi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, yang merugikan keuangan negara, seperti itu. Kayak gitu ya, jadi sampai harus, tapi kalau emang tentang pengertian sih memang harus sama persis ya, sama yang di pengertian emang kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di UU-nya, sesuai dengan UU-nya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Apa sih yang bikin orang-orang tuh kemungkinan ya, yang biasanya kalau orang-orang tuh mau korupsi, kira-kira yang korupsi maunya kayak tiba-tiba kepikiran di dalam benaknya gitu, apa ya kira-kira biasanya? Jadi terkait faktor yang mendorong seseorang itu melakukan korupsi, mungkin saya ambil dari ahli, mengutip pernyataan ahli ya, dari Donald R. Tracy. Beliau membagi korupsi itu menjadi 3 faktor yang mendorong korupsi, menjadi 3. Yang pertama itu adanya pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan di sini contohnya nih, motivasi seseorang untuk mengikuti gaya hidupnya, akan tetapi di situ tidak diimbangi dari segi faktor keuangannya dia, sehingga
mendorong dia untuk melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Kemudian realization atau pembenaran. Pembenaran di sini adalah sikap karakter dari seseorang itu untuk membenarkan apa yang dilakukannya itu, ya meskipun itu adalah yang perbuatan yang curang, akan tapi dia berusaha membenarkannya seperti itu. Dan kemudian ada juga opportunity atau kesempatan. Kesempatan di sini berarti ada celah nih, ada suatu keadaan yang bersangkutan itu melihat, wah ini bisa nih dimasukin, sehingga dia melakukan perbuatan tersebut. Iya, seperti itu. kesempatan dalam kesempitan. Betul. Ya jadinya. Jadi kalau yang pertama tadi kita boleh bahas lagi pressure, tekanan ya. Jadi Ya. di lingkungannya dia itu mungkin pada pakai barang mewah-mewah, Ya. mobil mewah, jadi nggak kuat iman gitu ya Mas ya, nggak kuat iman, jadinya gaya hidupnya juga, ya aku nggak mau kalah nih sama yang ini gitu kan. Ya. Jadi ya kan, jadi ketika, nah terus itu juga jadinya didorong sama, oh ya aku kerja di sini ada kesempatan, aku juga lagi butuh karena gaya hidupku tinggi gitu kan. Gaya Harus hidupku juga- dikuatin imannya lah. Nah ya benar, memang benar, iman itu memang nomor satu. Kayak nilai budaya BPJS Ketenagakerjaan yang pertama, udah yang Iman. pertama banget, iman teman-teman. Jangan lupa ya, iman itu harus nomor satu. Contohnya misalnya gini nih, kalau misalnya kan kalau di kantor tuh biasanya ada kayak proyek-proyek bangun apa Ya. gitu ya. Ya. Habis itu ada yang ngasih kayak vendor gitu, vendornya minta dilolosin gitu, minta ya kasarnya kayak sogokan Ya, gitu ya Mas ya, suap. namanya suap ya gitu Betul. kan ya. Itu termasuk ya Mas ya, berarti Oh, termasuk korupsi juga. Ketika yang bersangkutan melakukan suap dan gratifikasi untuk apa, dan nanti akan menyebabkan kerugian pada keuangan negara, itu merupakan perbuatan korupsi. Tapi kalau boleh aku kasih contoh lagi, mungkin ini termasuk gak ya, misalnya BPJS Ketenagakerjaan kan ada klaim-klaim juga Iya. gitu ya. Nah misalnya nih ada yang orang aku pengen dong dicepetin, gak sesuai antrian gitu, maunya lewat belakang gitu, itu termasuk gak ya Mas korupsi gitu tuh? Untuk perbuatan-perbuatan tersebut, Iya. itu akan yang pasti akan mencoreng integritas dari BPJS Ketenagakerjaan benar itu banget. sendiri. Nah, jadi perbuatan untuk mempermudah klaim seseorang dengan meminta bantuan kepada karyawan di BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan sesuatu seperti itu. Ya, maksudnya gitu, sogokan ya. Kalau perbuatan tersebut jelas mencoreng integritas dari karyawan dan instansi kita sendiri di BPJS Ketenagakerjaan, dan kita di BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya unit pengendalian gratifikasi, dan itu mencegah hal-hal tersebut. Dan Terjadi, insya Allah di kantor BPJS Ketenagakerjaan terutama di Gresik itu tidak ada hal-hal tersebut. Weh, salut banget sama BPJS Ketenagakerjaan ya, sampai punya program apa tadi Mas kalau disebutin? Ada unit pengendalian gratifikasi Unit di kita. pengendalian UPG singkatannya. UPG, unit pengendalian gratifikasi. Wes, oke, mantap. Oke teman-teman, ini tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang korupsi. Jadi semoga kita semua terhindar dari segala macam korupsi, godaan-godaan syaitan. Jadi kita harus memang menguatkan Tingkatkan iman. Betul, tingkatkan iman. Benar kata Mas Fauzi ini ya. Mas, makasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Maaf loh, aku jadi mengganggu Oh, waktunya. enggak. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang topik-topik yang lain. Tetap di Numpang Asik, Numpang Arek BP Jam Sostek Gresik. Itu ya, jadi stay tune terus. Kita akan banyak-banyak topik yang lain, tapi dengan mungkin bisa jadi dengan Mas Fauzi lagi atau dengan bintang tamu yang lainnya. Thank you, bye-bye.